Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 6 di subtema 1 lingkungan rumahku. Nah, di pembelajaran satu kali ini kita akan belajar mengenai ungkapan petunjuk. Di buku tema adik-adik ini ada di halaman 1 sampai dengan 3 ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Karina ini dengan mensubscribe, klik loncengnya, kemudian di like dan share juga ke teman-teman lain. Dan supaya kita bisa saling berkenalan, adik-adik boleh tinggalkan di kolom komentar asal sekolahnya dari mana dan dari kota mana. Nah, pertama-tama kita pelajari dulu yuk tujuan pembelajaran kita kali ini untuk apa? Yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, adik-adik mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat dalam teks dengan tepat. Kemudian dengan mengerjakan lembar kerja, adik-adik dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di teks dengan tepat juga. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, jangan lupa dibuka buku temanya di halaman 1 ya. Nah, di subtema 1 ini judulnya adalah lingkungan rumahku. Kita mulai membaca dulu yuk adik-adik. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah adik-adik, dari bacaan ini kita sungguh bersyukur ya kita punya tempat tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak ataupun adik kalau ada. Nah rumah kita harus kita jaga kebersihannya supaya kenapa? Supaya kita terhindar dari penyakit ya adik-adik ya, dan supaya kita betah di dalam rumah tersebut. Nah, untuk membersihkan kita perlu bekerja sama. Jadi bukan hanya tugas ibu, tugas ayah ataupun tugas anak. Jadi semua harus bekerja sama. Nah, sekarang kita mengamati yuk. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel di lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Kata ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, baik bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, ini ada Dayu dan keluarganya membersihkan rumahnya adik-adik. Ya. Nah, kita lihat yuk di sini kita diminta untuk ngapain di bacaan kali ini. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya adik-adik. Sekarang kita mau lihat jawabannya di sini. Soalnya Karina tuliskan di sini ya. Jangan lihat jawabannya dulu ya, karena kita mau mencari jawabannya di bacaan ini. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh ayah dan ibu? Nah, jawabannya ada di sini adik-adik. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ini jawaban nomor 1. Oke. Kemudian berikutnya nomor 2, apa yang dilakukan ibu? Kira-kira adik bisa menemukan jawabannya enggak? Ada di sini ibu ya. Ibu di baris kedua, ibu menyapu dan mengepel lantai. Ya, ini sudah Karina jawabkan di sini ya. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Kemudian apa yang ayah lakukan? Nah, di sini di baris ketiga setelah ibu menyapu, lalu ada ayah memotong tanaman dan menyapu halaman.
Nah, kemudian nomor 4 pertanyaannya, apa yang Dayu ingin lakukan? Tadi kita lihat Dayu ingin, nah di baris kelima ya, Dayu ingin membersihkan jendela. Ya, tadi yang Dayu belum tahu cara membersihkan jendela, lalu ibu memberi petunjuk ya. Nah, jadi Dayu ingin membersihkan jendela. Kemudian yang kelima, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Nah, ini ada gembira-gembiranya ya adik-adik di sini ya. Kenapa sih mereka mengerjakannya dengan gembira? Karena jawabannya ada di bawah, karena mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, itu jawabannya adik-adik ya. Nah, itu cara kalau kita ingin menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bacaan seperti ini, ya. Yuk kita lihat di berikutnya adik-adik. Nah, ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kita diminta untuk menceritakan lagi adik-adik. Karina contohkan di sini ya. Tadi kita sudah baca bareng-bareng, sudah menjawab pertanyaan juga. Nah, sekarang kita diminta untuk menceritakan kembali menggunakan bahasa kita sendiri. Ini menurut bahasa Karina sendiri ya. Ayah dan Ibu Dayu sedang membersihkan rumah. Mereka saling bekerja sama. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman, sedangkan ibu menyapu dan mengepel lantai. Dayu ingin ikut membantu dengan membersihkan jendela, tetapi belum mengetahui caranya. Lalu ibu mengajarkannya, yaitu caranya dengan membasahi lap dengan air bersih, lalu digosokkan ke kaca. Setelah itu baru dikeringkan dengan kertas koran. Mereka bekerja dengan gembira karena ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya. Silakan adik-adik membuat dengan bahasa adik-adik sendiri. Jadi kayak menceritakan ulang cerita yang sudah kita baca. Ya, ini sama seperti kalau adik-adik nonton film, terus adik-adik bercerita lagi ke ibu yang tadi ketinggalan ceritanya, ya. Nah, kita lanjut ya. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Nih adik-adik ya. Di sini terdapat ungkapan petunjuk. Nah, kemudian dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Nah, adik-adik, ungkapan petunjuk itu apa sih, Karina? Nah, ungkapan petunjuk adalah kalimat yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan adik-adik. Seperti coba adik-adik ingat nggak tadi ada ketika Dayu ingin mengelap kaca, lalu nggak tahu caranya gimana, lalu ibu memberikan petunjuk. Nah, itu adalah ungkapan petunjuknya. Kita cari yuk adik-adik. Kita ke atas lagi ya. Oke, adik-adik lihat bukunya lalu ke halaman sebelumnya. Kalau Karina naik-naik ke atas, kalau adik buka lagi halaman sebelumnya ya. Nah, ibu memberi petunjuk. Ya. Nah, petunjuk dari ibu adalah yang pertama, kain lap dibasahi dengan air terlebih dahulu. Ya. Kemudian berikutnya lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Ini adalah kata petunjuk atau kalimat petunjuk ya, atau ungkapan petunjuk adik-adik. Nih, ini di sini sudah Karina tuliskan ya jawabannya. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain itu ke kaca, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah adik-adik, sekarang kita amati yuk. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Ya, ingat petunjuk itu adalah ungkapan atau kalimat yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Ya, yuk kita lihat yang pertama. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Ini kalimat petunjuk atau bukan? Ini tidak memberikan arahan apa yang harus dilakukan ya. Jadinya ini bukan. Yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Nah, ini kalimat petunjuk bukan? Cucilah tangan dengan sabun, ya. Nah, ini termasuk ke kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk adik-adik. Karena ini bimbingan sesuatu dilakukan. Jadi ketika kita memberikan petunjuk untuk pencuci tangan, pasti akan ada arahan
yang mengatakan cucilah tangan dengan sabun. Jadi Karina kasih tanda centang di sini ya. Yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Ini adalah termasuk kalimat biasa. Ya, kalimat pernyataan yaitu ayah membuang sampah di tempatnya. Ini bukan merupakan cara. Ya. Kemudian yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, ini arahan atau bimbingan untuk melakukan sesuatu atau bukan adik-adik? Nah, kalau ini bukan ya, kalau ini adalah kalimat saran ya. Yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, ini iya, kenapa? Karena ini adalah arahan ketika kita mau mengepel. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Jadi ini jawabannya adalah betul. Ini adalah ungkapan petunjuk. Nah, sudah selesai adik-adik. Itu dia adik-adik video kita untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.